Halo guys, balik lagi dengan gue Rago Lewi. Dan gue Denny Gamadi. Dan kita ada di podcast Let's Talk About Church. Oh yes, because church is you. Kita udah bahas tentang organic church banyak banget ya. Banyak episode. Dan kita udah mau penutup. Dan jangan lupa yang paling penting adalah, ya ini juga buat yang terakhir ya, bahwa kita pindah dari fokusnya cuma mikirnya mati masuk mana, menjadi fokus kita adalah pelebaran kerajaan Allah. Tuhan, ya karena model lama menekankan bagaimana kita diampuni dari dosa-dosa kita dan masuk surga. Nggak salah, beneran nggak salah. Meskipun ini merupakan bagian dari pesannya, namun sebenarnya ini bukan fokus berita Tuhan Yesus. Tapi pesan Yesus yang terutama ialah kerajaan dan pemerintahan Allah yang terjadi. Bagaimana kehendak Allah dan kerajaan Allah jadi di bumi seperti di surga. Nah, banyak pengkhotbah televangelis zaman yang lalu itu selalu bilang, saudara, kalau malam ini saudara pulang dari tempat ini dan meninggal dunia, apakah saudara akan masuk surga? Dia mempersiapkan orang buat mati. Kalaupun malam itu mereka mati, mereka akan siap mati. Tapi sisi lain ada penulis-penulis, ada editor majalah Kristen yang kemudian menyampaikan kritik yang membangun. Dia bilang, oke, Pak televangelis, engkau sudah mempersiapkan orang untuk siap mati. Tapi titik lemahnya adalah kau tidak persiapkan orang untuk tetap hidup. Kalau malam itu mereka mati, mereka aman, mereka ketemu Tuhan. Kalau mereka nggak mati, hidup mereka akan jadi kayak apa? Atau mereka akan mengubah dunia nggak dengan kepercayaan yang sudah mereka pegang? Karena Yesus sendiri jauh lebih banyak ngomong soal hal ini, yaitu apa? Kerajaan Allah jadi nyata di bumi, kayak di sorga. Lebih banyak Yesus bahas ini ketimbang Yesus ngebahas hidup setelah kematian. Betul. Karena banyak orang Kristen bilang berani mati demi Yesus. Pertanyaannya, berani hidup buat dia nggak? Benar. Karena kalau gue sering dengar beberapa orang, aduh saya ini udah capek dulu ini, pengen cepet-cepet ketemu Tuhan, langit baru, bumi baru. Kenapa tuh? Bukannya mau menyinggung ya, mana orang teologi lagi, sorry ya, bukannya mau nyindir sekali lagi ya. Cuma gue bilang gini, oke, lu berani mati, berani ketemu Tuhan, tapi lu nggak berani hidup. Ya. Harusnya hidup Kristus, mati untung. Nah, Paulus bilang benar banget. Iya, mati untung nggak? Ya untung kalau mati sekarang lu ketemu Tuhan langsung. Tapi kalau misalnya lu nggak mati, you still need to live. Yes. Tapi ingat, your life is about Christ. Benar. Jadi gini, Tuhan Yesus jauh lebih banyak bicara tentang changing the world, mengubah dunia ini, ketimbang tiket gratis ke surga. Bolehlah punya tiket gratis, tetapi walaupun kamu udah dapat, jangan pikir bahwa itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah agar apa yang terjadi di surga bisa terjadi di bumi. Benar banget. Oke, buat penutup ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa jadi refleksi ya buat kehidupan kita ya. Benar. Nah, nomor 1, nih gue dulu yang nanya. Oke. Apakah lu, saudara, termasuk orang-orang yang wonder what happened? Atau watching things happen? Atau yang make things happen? Nah, kayak tadi, kalau kita bilang, oke, gue siap mati bagi Kristus, wonderful, I love to hear that. Tapi kalau lu nggak mati, oke, lu tetap hidup, lu jadi orang yang cuma wonder what happened, cuma nonton gitu loh, kayak nonton sepak bola ya. Yang kok bisa gitu ya? Iya, wah teriak, kalau nggak gol, waduh bego, paling teriak-teriak doang ya. Nonton. Atau lu orang yang make things happen, artinya apa? Lu adalah 22 orang yang ada di lapangan. Betul. Yang benar-benar bikin hal ini terjadi. What's powerful? Which one are you? Ya. Oke. Pertanyaan kedua. Silakan. Maukah Anda mengambil komitmen untuk menjadi saksi yang lebih berpengaruh, lebih influential ke depannya? Wow. Ini powerful karena komitmen bukan untuk orang pengecut. Tapi ini yang saya percaya. Ini setelah saya ngobrolin, gue ngeliat tentang organic church ini. Dampak dari perjalanan yang bakal kita jalanin. Bukan cuma kita jadi penginjil yang efektif, yang influential, bukan cuma menginjil dengan baik, tapi secara pribadi we become far better person. Kita jadi orang jauh lebih baik. Kenapa?
nggak mungkin orang bergaul dengan Roh Kudus secara serius dan tidak bertambah baik. Nggak hidupnya nggak jadi lebih seperti dia, nggak jadi seperti Kristus. This is powerful. Nah, oke, pertanyaan ketiga, bisa nggak saudara mandang diri saudara sebagai tour guide, bukan salesman? Jadi kamu itu bukan salesman yang jualan. Kalau nggak jualan, kamu nggak dapet duit. Tapi tour guide bahwa, hey, kamu menunjukkan sambil jalan. Oke. Jadi kayak kamu menciptakan percakapan rohani dengan teman dalam perjalanan kehidupan. Jadi bayangin nggak, tour guide tuh kayak gini sambil jalan. Oke, di sini ada ini. Nah dulu nih kayak gini. Jadi kamu hidupnya kayak tour guide. Jadi kayak, oke, kamu lagi dalam kehidupan, kamu lagi susah ya. Iya memang hidup tuh nggak mudah. Saya juga pernah ngalamin. Saya juga kayak gini, saya kayak gitu. Kita nggak jauh beda. Tapi perbedaan saya ingat pada waktu saya justru ketemu Tuhan. Saya justru ada. Nah, cerita-cerita seperti itu, cerita yang tidak bisa disangkal karena itu pengalaman. Itu kamu nggak bisa melebih-lebihkan hal itu. Benar. Yes. Nah, kemudian berikutnya yaitu pertanyaan keempat sekarang. Maukah teman-teman lebih lagi mencari karya Roh Kudus dalam hidup orang lain? Bukan dalam hidup lo. Lebih mencari karya Roh Kudus dalam hidup orang lain. Dan menjadi partner yang berkolaborasi dengan Allah dalam bersaksi atau mencari karya Roh Kudus dalam hidup orang lain tuh kayak gimana tuh? Waktu gue lihat seseorang atau lu lihat seseorang, kita coba melihat gimana Roh Kudus itu terus berusaha memberikan suaranya ke diri orang itu. Kita udah tahu, kita we jump in kemudian. Gitu kan, kalau biasa kita fokus ke diri sendiri, makanya kita takut mau ngomong malu karena fokus kita ke diri. Tapi kayak yang lu lakuin, ya waktu lu duduk di bar itu, ada orang tertelungkup ini, dia lagi dalam fase apa ini? Apa yang udah Roh Kudus taruh di hatinya dia selama ini, dan lu masukin sebuah surat, sebuah letter, dan itu kemudian menjadikan satu level yang berikutnya untuk perjumpaan dia dengan Allah. Sangat mungkin. Nah, dapatkah saudara melakukan hal-hal yang saudara sukai dengan orang-orang belum mengenal Yesus? Bisa-bisa aja kalau gue sih. Bisa. Apa yang lu sukai emang, bro? Anime satu. Oke. Ada anime, terus ngobrol soal film, ngobrol soal musik, terus abis itu nongkrong, abis itu ketawa sampai sakit perut. Itu hal-hal yang gue suka. Dan jalan 10.000 langkah. Itu hal-hal yang gue sangat sukai dan menyehatkan. Dan dan makan sama-sama. Kulineran. Kuliner is life ya kalau bagi gue ya. Kalau lu apa biasanya? Gue otomotif dulu, dan itu semua satu klub nggak ada yang orang percaya. So it's perfect. Sampai orang pada rokokan segala macam cerita, udah kayak brotherhood ya. Kalau orang otomotif tuh, wah jiwa dah. Kalau motor, mobil tuh gitu ya. Bener. Otomotif tuh gitu ya. Jangan lu bikin klub otomotif di gereja lagi, nggak guna. Nggak guna, betul. Nah, pertanyaan nomor 6. Dapatkah saudara membagikan pergumulan, keraguan, dan kegagalan saudara dengan mereka? Maukah saudara belajar membimbing hati yang terluka? Wow. Karena ini memang paling powerful. Pergumulan lo, keraguan lo, kegagalan lo, itu powerful. Karena di situ orang bisa sadar bahwa lu sama ya kayak kita ya. You're the same. Saudara belajar membimbing hati yang terluka? Ya, harusnya gini. Semakin kita pernah terluka, semakin kita bisa berempati sama orang terluka. Harusnya kita bisa. Dan kita mau harusnya. Karena kita tahu itu gak enak. Ya. Pertanyaan nomor 7. Dapatkah kita belajar menceritakan kisah perubahan dalam tiap tahap hidup kita? Jadi ceritain perubahan-perubahan. Mungkin sepele, mungkin dari tadi pulang kerja langsung main HP, sekarang pulang kerja jadi nyapa orang tua atau pasangan. Tapi ceritain tiap hal itu. Dan dapatkah kita menceritakan pengalaman nyata dan perjumpaan kita dengan Tuhan? Ini berani gak? Sebenarnya gini, mungkin banyak teman-teman ngerasa aduh takut dijudge dan sebagainya. Kak, no. Pengalaman kamu gak ada yang bisa menghakimi. Karena itu jujur pengalaman. Pengalaman tuh orang tuh gak bisa komentar, ya gak sih? Iya. Kayak siapa bisa komentar soal pengalaman? Pengalaman lu kayak bullshit. Mana bisa sih? Pengalaman is pengalaman. It might not be real for you, but it's real for others. Maksudnya, lu gak bisa menjudge pengalaman orang. Nah, yang ke-8,
teman-teman yang dengar podcast ini, Yes. mau nggak jalan sama gue, jalan sama saya dan Pastor Denny dalam perjalanan ini? Mau nggak kamu ikut Yesus? Kamu mungkin sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mungkin Juru Selamatmu. Tapi apakah dia sahabatmu? Apakah dia tuanmu? Apakah kamu berkontribusi bersama dia? Apakah kamu berkolaborasi dengan dia? Karena firman-Nya bilang, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus engkau. Dan kami mengutus kalian. Betul. Dan juga teman-teman harus tahu bahwa ini semua organik, banyak spontannya memang. Karena banyak spontan uhuynya berkolaborasi dengan Roh Kudus, mungkin ada jantung dari semua ini. Ini kalau saya boleh simpulkan tentang gereja organik yang kami sudah ngobrolin dari kemarin-kemarin. Ini bukan teater dengan skrip. Ini bukan film dengan skrip, teman-teman. Kita kalau misalnya nonton teater sudah ada skripnya. Tapi ini seperti gaya hidup. Sebuah perjalanan yang spontan dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya di dalam komunitas yang kuat. Yes. So see you later. See you later. This is Let's Talk About Church podcast.